Jadi kita tadi berjalan dari bawah supaya Bapak Ibu pada saat menyiapkan proposal ini jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya. Jadi evaluasi proposal ini mengikuti apa yang dituntut di skema, di setiap skema. Ada proposal yang tidak perlu evaluasi administrasi. Jadi langsung evaluasi usulan. Ada yang hanya sampai pada evaluasi usulan saja. Jadi evaluasi administrasi, kemudian kalau lolos masuk ke evaluasi usulan. Tapi ada skema yang mensyaratkan untuk evaluasi ketiganya. Jadi evaluasi administrasi, evaluasi usulan, substansi, kemudian dilanjutkan dengan visitasi. Ini untuk kelompok skema pengembangan. Tapi dengan kondisi sekarang barangkali yang visitasi ini bisa kita ubah juga dalam bentuk daring. Jadi intinya dari 3 tahapan itu kita ingin mendapatkan proposal yang layak untuk didanai. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin proposalnya sudah dirasa sudah optimal, ya, atau sudah merasa proposalnya sudah baik, tapi kok tidak lolos, itu ada kemungkinan memang bisa saja evaluasi administrasinya tidak memenuhi syarat. Atau mungkin ya nilainya belum bisa optimal, walaupun sudah diikuti sesuai dengan panduan. Jadi mengoptimalkan kualitas proposalnya itu juga menjadi hal yang diperlukan juga. Baik. Nah, dari data yang coba kita ambil kemarin, itu hampir 50% itu teman-teman itu gagal di seleksi administrasi. Jumlahnya sangat besar, ya, hampir 50%. Jadi menurut saya berangkat dari memenuhi persyaratan administrasi itu menjadi penting. Jadi kalau usulannya itu bagus, ya menurut Bapak Ibu sudah bagus, tapi kalau tidak bisa lolos di tahap administrasi, ini sayang sekali. Jadi di tahap administrasi ini sebenarnya tidak terlalu sulit, hanya kita perlu disiplin saja. Nah, tahap administrasi ini ada 2 hal yang kita gunakan. Ada yang dilakukan melalui sistem, kemudian juga ada yang kita minta bantuan kepada reviewer. Jadi seperti dokumen rekam jejak, dokumen pendukung, ketaatan terhadap ketentuan, itu kita harus memanfaatkan jasa para reviewer. Ya, jadi kalau administrasi ini lolos, direview oleh 1 orang, ini sangat mutlak keputusannya. Karena yang mereview hanya 1 orang. Kemudian nanti ada tahap penilaian usulan. Nah, penilaian usulan itu mungkin Bapak Ibu juga harus memahami porsi nilai rekam jejak. Nanti akan kita lihat, itu luar biasa besarnya. Jadi kalau Bapak Ibu dari awal agak mengabaikan data rekam jejak, ini suatu kerugian yang luar biasa gitu ya. Di samping memang substansi gitu ya. Kemudian RAB ini tidak ada porsi nilai, tapi biasanya kalau reviewer itu melihat cara menuangkan RAB, itu bisa memberi gambaran seberapa sebenarnya pemahamannya terhadap usulan itu. Ya, jadi kalau RAB-nya itu sudah tidak tidak menjiwai isi proposalnya, itu juga akhirnya akan membuat reviewer itu persepsinya jadi kurang bagus terhadap proposal itu. Jadi membuat RAB yang betul, walaupun tidak ada porsi nilainya, itu juga bisa digunakan oleh reviewer untuk meyakinkan bahwa proposal itu memang layak untuk dinilai baik. Ini tahapannya, jadi Bapak Ibu, rekam jejak, ini Bapak Ibu setiap saat bisa mengupdate. Jadi kalau misalkan ada yang terlewat, itu
dibuka sepanjang tahun, bisa diupdate melalui profil di Simlitapmas Bapak Ibu, ya profil akun di Simlitapmas Bapak Ibu. Kemudian menulis usulan, dan yang tidak kalah pentingnya membuat rencana anggaran. Ini bagaimana para reviewer menilai lewat sistem. Ya, jadi karena semua dinilai lewat sistem, maka yang bisa dilihat oleh reviewer adalah dokumen. Dokumen itu adalah bentuk proposal yang Bapak Ibu ajukan. Ya. Jadi walaupun reviewer itu tahu ini yang mengusulkan itu siapa, dan dia rekam jejaknya bagus di luar sana, tapi kalau di proposal itu tidak terekam, itu nilainya juga akan tidak bagus. Artinya tidak terekam itu, misalkan rekam jejaknya tidak diupdate profilnya, itu juga akan nilainya tidak bisa optimal. Baik, jadi biasanya kalau di sistem itu, di samping sebagai peran sebagai dosen, juga melekat juga peran sebagai reviewer. Nah, yang pertama, ini coba kita tampilkan reviewer menilai pada tahap administrasi. Ya. Kalau reviewer itu simpel saja, nilainya seperti ini ya, kapan, tahun usulannya, kemudian itu dilaksanakan nanti tahun berapa. Jadi kalau untuk konteks yang akan datang ini ya, itu nanti usulan tahun 2020 dilaksanakan tahun 2021. Seperti itu. Ya. Satu reviewer Bapak Ibu itu biasanya tidak ditugasi hanya sedikit seperti yang ada di layar itu. Jadi jumlah proposal yang direview itu akan banyak, ya. Jadi bisa dibayangkan memang beban reviewnya juga menjadi berat. Jadi Bapak Ibu juga harus memahami, sediakan data yang mudah diakses oleh reviewer. Tampilannya akan seperti ini, ya. Tampilannya akan seperti ini pada saat mereview, ya. Itu. Nah, terbuka itu artinya reviewer itu masih bisa mengedit apa yang sudah direview, itu terbuka. Ya, nanti kalau memang sudah yakin, biasanya ini statusnya itu akan menjadi permanen. Ya. Kemudian proposal yang diunggah oleh pengusul itu akan dibaca dalam bentuk PDF seperti itu. Ya, Bapak Ibu juga sudah bisa mengunduh PDF masing-masing proposalnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dengan melihat PDF dari proposal yang di-generate atau dirakit oleh sistem, itu Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi mandiri sebenarnya. Ya, sebenarnya proposal saya ini nilainya berapa itu sudah kelihatan sebenarnya. Ya, sudah bisa kelihatan. Ya, jadi kita klik icon itu akan keluar proposalnya, dan proposal ini yang akan dibaca oleh reviewer. Nah, nanti reviewer akan mencari informasi ini. Jadi misalkan mengevaluasi administrasi skema penelitian dasar. Apa yang dilakukan reviewer? Dia hanya membuat keputusan ya dan tidak. Gitu. Jadi misalkan gini, pengusul itu mencantumkan di biodatanya, karena ini informasinya akan dicari di biodata, dan biodata itu diambil dari profil di Simlitapmas. Ya. Jadi kalau profil di Simlitapmas tidak diupdate atau tidak disediakan datanya, maka di biodata di proposalnya juga tidak akan muncul. Nah, reviewer akan mencari persyaratan di skema itu memiliki 2 artikel di database terindeks bereputasi. 2 artikel di database terindeks bereputasi, itu bisa artikel di jurnal, bisa artikel di proceeding. Nah, yang penting artikel itu, baik di jurnal maupun di proceeding, jurnal dan proceedingnya itu terindeks di pengindeks yang bereputasi. Apa itu pengindeks yang bereputasi? Nanti akan kita bicarakan ya. Jadi reviewer akan melihat
link dari artikel itu, dia ada di mana jurnalnya, jurnal apa, dan jurnal itu akan dicek itu bereputasi atau tidak. Nah, kalau reviewer sudah menemukan 2 artikel, selesai sudah, akan bilang iya. Jadi walaupun di situ misalkan ada 10 artikel, maka kalau sudah ketemu 2, itu akan diklik ya, gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya begini Bapak Ibu, publikasi mencantumkan URL yang betul, itu juga penting. Karena walaupun artikel itu memang ada di jurnalnya sana, tapi kalau diklik tidak sambung, tidak lari ke artikel itu, tidak harus ke jurnalnya, maka dianggap tidak ada, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan dari 10 artikel, ya 10-10-nya tidak bisa diakses, habis. Ya. Jadi tidak ada yang persyaratan pertama tidak bisa diakses, apalagi yang kedua pasti dibilang tidak. Ya. Kemudian yang ini contoh yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan penulisan usulan sesuai panduan. Ya. Jadi kalau nanti pada tahapan penulisan proposal itu Bapak Ibu mengunggah PDF yang tidak seharusnya, itu sering kita lihat itu PDF yang diunggah itu tidak mengikuti template yang di-download. Jadi mungkin proposal lama kemudian diunggah begitu saja, kadang-kadang masih kita melihat ada covernya macam-macam ya. Itu kalau ada kita temukan proposal seperti itu, pasti langsung bilang tidak. Ya. Jadi tidak dibaca lagi sudah langsung dibilang tidak. Baik. Jadi kalau ini contoh untuk administrasi penelitian dasar, itu salah satu saja ada yang tidak, maka gugur sampai situ proposal itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi penelitian administrasi ini sangat mutlak, jadi harus betul-betul diperhatikan. Nah, semua yang ada di sini, ini penelitian terapan, penelitian pengembangan, ini semua ada di panduan. Ya, semua ada di edisi 12 yang nanti akan menjadi edisi 13. Jadi kalau misalkan gini, untuk penelitian pengembangan, itu memiliki mitra, ini lain ya selain tadi itu, memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal 10%. Jadi kalau ini tidak bisa ditemukan di proposal, ya langsung itu akan di drop. Atau mungkin mitra investornya itu tidak sesuai dengan substansi dari proposalnya, itu juga akan di drop. Itu yang bedanya untuk penelitian. Kemudian persyaratan-persyaratan ini ya ini nanti akan sedikit kita edit di panduan edisi 13. Tapi persyaratan ini harus mutlak dipenuhi di awal. Kemudian juga ini misalkan untuk yang pasca sarjana, ini saya kira juga peluang yang luar biasa untuk Bapak Ibu yang punya program magister. Itu ini masih lama ya, kalau ini sudah kita edit 1 mahasiswa. Masih kita temukan di usulan itu tidak mencantumkan mahasiswanya. Ya, tidak mencantumkan mahasiswanya. Nama mahasiswanya sebagai anggota. Itu juga akan di-drop nanti. Termasuk yang disertasi doktor, itu yang usulkan adalah promotornya, maka mahasiswanya itu juga harus didaftarkan sebagai anggota. Baik, ini semua ada di panduan. Jadi kesimpulan terakhirnya kalau di sistem akan terekap seperti ini. Mana yang iya, mana yang tidak. Kalau iya semua, maka dia akan lolos ke tahap berikutnya. Nah, oke, jadi kalau lolos, Bapak Ibu, nanti akan masuk ke evaluasi usulan. Coba Bapak Ibu perhatikan ini untuk penelitian dasar, ya, itu rekam jejak, itu nilainya 40% sendiri dari 100%. Substansi itu 60%. Jadi kalau Bapak Ibu melengkapi profilnya dengan baik, memenuhi kriteria penilaian maksimal semua di setiap item penilaian,
itu belum buat proposal aja Bapak Ibu sudah mendapat nilai 40. Jadi kalau nilai substansinya itu tidak bagus-bagus amat, katakanlah bisa mendapatkan skor 25 begitu ya, itu kemungkinan lolos untuk didana itu sudah sangat tinggi, gitu ya. Jadi ini menggambarkan bahwa si pemberi dana, dalam hal ini di RPM, itu sangat menghargai orang-orang yang memang punya kompetensi, punya track record meneliti yang baik. Jadi mereka akan dianggap meyakinkan kalau diberi dana itu akan menghasilkan luaran dengan melihat rekam jejaknya yang skornya sangat proporsinya sangat tinggi itu. Baik, jadi bisa dilihat di sini kalau penelitian yang seperti yang berbasis di pasca sarjana ini memang rekam jejak tidak ada porsinya, jadi sana 0. 100% dari nilainya dari substansi. Kemudian Bapak Ibu, jadi pentingnya mengupdate profil itu bisa dilihat di layar, ya. Untuk mendapatkan skor maksimum, misalkan penelitian dasar ya, penelitian dasar, untuk mendapatkan skor maksimum dari publikasi di artikel di jurnal internasional itu 20% sendiri nilainya. Itu pengusul harus memiliki artikel di jurnal yang terindeks tadi, jumlahnya minimal 11. Ya, jadi kalau merasa sudah punya artikel 11 dan semua didaftarkan dengan baik di sistem, maka otomatis nilainya adalah 20. Gitu. Jadi sayang sekali kalau misalkan Bapak Ibu punya artikel tidak diupdate di profilnya, ya yang terbaca adalah yang seperti ini. Jadi kalau punya satu artikel yang nilainya 5 saja gitu ya. Gitu. Kemudian juga ada yang begini, salah kamar. Jadi misalkan artikel di proceeding ya, itu diklaim sebagai artikel di jurnal. Itu sayang sekali. Karena di sini di artikel di jurnal akan tidak diakui dan di bagian bawah ini menjadi hilang, tidak terbaca gitu. Jadi yang mestinya dapat skor 2,5, maka angka 2,5 ini menjadi hilang karena salah menempatkan isian di profilnya. Seperti itu. Jadi artikel di proceeding walaupun itu dimuat di jurnal seperti apa ya, di IOP misalkan aja itu tidak kita anggap sebagai artikel di jurnal. Baik, seperti itu. Kemudian yang kita maksudkan dengan terindeks, ya, itu ada di bagian bawah itu ada. Jadi sementara ini yang kita anggap terindeks itu yang bagian yang reputasi pengindeksnya tinggi ini, ya, yang terindeks. Baik, jadi yang dilakukan oleh reviewer itu menghitung betul. Jadi reviewer itu akan menghitung dari biodata di proposal itu berapa artikel yang dihasilkan oleh pengusul itu. Jadi kalau misalkan artikel yang ditulis itu ada 20, kalau sudah menemukan 11 artikel, ya sudah stop sampai situ, nilainya dia akan maksimum. Jadi begitu Bapak Ibu seterusnya. Kemudian yang skor kedua itu artikel di jurnal terakreditasi, artikel di jurnal internasional yang bukan bereputasi tadi, kemudian artikel di proceeding, itu kita anggap masuk kelompok yang baris kedua itu. Oke. Buku juga begitu, silahkan diupdate profilnya di sistem. Jadi untuk penelitian dasar, kalau punya 4 buku, itu bisa mendapatkan skor maksimum 10. Oke. Ini untuk yang sudah masuk ke substansi. Nah, hal yang mungkin juga tidak disadari pengusul, itu masalah relevansi, walaupun nilainya hanya 3 ya, untuk penelitian dasar misalkan aja, itu pada saat memilih fokus, tema, dan topik, pada saat kita ada pilihan di pengusulan itu silakan
disesuaikan antara judul dan tema topik atau fokus, bidang fokusnya itu harus biasanya yang berhenti pada sampai bidang fokus saja, tidak sampai ke topik ya. Itu untuk mendapatkan relevan ini sebenarnya tidak sulit. Kalau Bapak Ibu hanya asal klik ya bisa saja, tapi akan kehilangan 3 poin itu. Kemudian kualitas relevansi tujuan, ini biasanya ya kita serahkan sepenuhnya kepada judgement dari reviewer ya. Mungkin kalau diperlukan nanti kita bisa diskusi sedikit masalah bagaimana menunjukkan setiap proposal itu harus ada unsur kebaruan gitu ya. Yaitu ini skornya cukup tinggi 15 ya. Sayang kalau itu tidak didapatkan. Kemudian masalah roadmap, ya bagaimana membuat roadmap yang bagus, itu saya kira juga satu diskusi sendiri. Oke, kompetensi tim peneliti itu hal yang sepele, ya kalau penelitian dasar itu 5, itu biasanya ya anggota yang kita daftarkan itu ada nggak relevansinya dengan substansi proposalnya. Biasanya juga background-nya itu kita lihat di biodatanya. Kemudian ini yang reviewer itu agak sulit ya menilai luaran, tapi dalam bentuk masih proposal, gitu ya ceritanya. Oleh sebab itu, data-data yang diminta diisian pada saat mengusulkan itu silakan dipenuhi. Jadi misalkan kalau luarannya itu satu artikel di jurnal internasional, ya yang dijanjikan ya satu artikel di jurnal, maka Bapak Ibu harus mencantumkan nama jurnalnya itu apa, ya. Kemudian jurnal itu apakah betul itu jurnal yang bereputasi atau tidak, gitu. Jadi ini menjadi bagian awal yang kita bisa janjikan, ya. Kalau orang janji aja kan lebih gampang toh. Tapi apa yang kita janjikan itu menjadi real nantinya, karena kalau janji harus dipenuhi. Kalaupun tidak dipenuhi, itu usahakan untuk bisa kita misalkan publikasi di jurnal yang setara. Jadi kalau dia misalkan kita janji di Q3 ya nanti kita harus coba cari jurnal yang statusnya ada di Q3 juga. Begitu untuk buku, artikel proceeding, chapter dan seterusnya. Gitu. Baik, saya skip aja. Kira-kira itu yang dilihat oleh reviewer. Kalau misalkan janji luaran wajib di penelitian terapan ya, itu seperti apa, kemudian di penelitian pengembangan seperti apa. Oke. Kemudian yang perlu dicatat Bapak Ibu, bahwa tidak ada bagian dari proposal itu yang tidak kita nilai, tidak mendapatkan skor. Termasuk kita menulis jadwal, itu juga kita nilai. Ya, jadwalnya itu, kalau jadwal yang baik itu pasti mengikuti alur dari penelitian itu. Jadi metodologinya seperti apa, tahapan-tahapan seperti apa, itu yang harusnya dituangkan di jadwal penelitian. Jadi walaupun skornya 2 itu menjadi sangat berharga kalau nilai Bapak Ibu itu ada di borderline ya. Katakanlah selisih setengah aja bisa hilang tidak didanai. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, setiap proposal itu harus dilengkapi dengan rujukan yang memadai. Jadi memadai itu artinya ya dari sumber yang primer dan mempunyai kemutakhiran. Jadi kalau kemutakhiran itu kita mengukurnya itu paling tidak untuk bidang saintek itu 10 tahun terakhir. Untuk bidang IT barangkali ya lebih singkat 5 tahun terakhir. Gitu ya. Ini dihitung betul sama reviewer. Kemudian mitra, mungkin ini tidak disadari Bapak Ibu ya. Kalau penelitian dasar itu memang tidak dituntut adanya mitra. Tapi kalau Bapak Ibu berhasil mendapatkan mitra dalam hal mitra kerjasama penelitian, itu ada tambahan skor. Ya. Jadi kalau ini sebenarnya dulu menghargai teman-teman yang penelitiannya itu sebagai penelitian yang dikerjasamakan dengan institusi di luar negeri, KLN dulu ya. Jadi kalau modelnya kerjasama
luar negeri seperti KLN dulu, itu akan ada tambahan 5 skor. 5 skor itu cukup tinggi itu untuk ukuran penilaian. Ya. Baik, itu Bapak Ibu ya. 5 skor. Jadi apa yang tadi di proses penilaian seperti itu ya dituangkan dalam sistem ya tinggal ngeklik aja, tapi setiap reviewer pada saat ngeklik ini perlu mendapatkan data dan Bapak Ibu yang harus menyediakan datanya dengan baik gitu ya. Jadi administrasi ya, tadi yang ya tidak tadi. Jadi usahakan ini semua yang ada di proposal ini yang mengacu kepada panduan itu bisa jawabannya adalah iya semua gitu ya. Jadi untuk kerjasama itu, kemudian ini untuk misalkan di situ PKPT ya, PKPT itu yang dinilai adalah mitranya, bukan pengusulnya, track record dari mitranya. Ya, jadi kalau disyaratkan ada 5 artikel yang dimiliki ya harus. Jadi kalau dari awal mitra kita itu tidak mengupdate profilnya, tidak ditemukan 5 artikel terindeks, ya kita hanya capek aja bikin proposal, pasti nanti digugurkan tahap administrasi. Ya. Yang ini penelitian dasar, syaratnya 2 artikel, kalau tidak ada ya akan gugur juga. Gitu ya. Kemudian ini penelitian terapan, masih sama, kalau misalkan yang digunakan bukan 2 artikel, tapi yang digunakan adalah persyaratan kepemilikan KI, ya dokumen KI-nya juga harus ada. Kemudian ini contoh penelitian terapan, ada juga yang tidak disertakan lampiran pendukungnya, itu juga akan digugurkan. Jadi intinya Bapak Ibu, semua jawaban di tahapan administrasi ini harus iya. Dan begitu disimpan, kalau iya semua, maka akan ada muncul rekapan seperti ini. Nah, yang lolos administrasi itu akan diberi tanda layak, dan yang tidak lolos akan diberi tanda tidak layak. Nanti akan masuk yang layak itu masuk ke tahap berikutnya, ya, yang akan masuk pilihan substansi tadi. Ya, jadi berikutnya reviewer akan nilai usulan. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, cara menilainya seperti tadi, seperti saat penilaian administrasi. Jadi yang dilihat adalah proposalnya, ya. Yang dilihat proposalnya. Jadi cara menilainya rekam jejak ya gitu, dihitung satu-satu. Ya, rekam jejak dihitung satu-satu dari yang tertulis di proposalnya. Jadi sekali lagi yang dinilai adalah rekam jejak, kemudian substansi usulan, RAB itu menggambarkan kesesuaian apa yang dituangkan di rencana anggarannya dengan substansinya, kemudian terakhir itu ada kita paksa reviewer itu akan membuat komentar. Itu ya, jadi menilainya tinggal ngeklik aja berapa artikel yang dimiliki, di mana didapatkan informasi itu di biodatanya. Jadi ini yang jurnal internasional, bereputasi, kemudian buku gitu dihitung satu-satu, kemudian substansi tadi relevansi, kualitas kebaruan dan seterusnya. Jadi ini tampilan yang ada di menunya reviewer seperti itu. Nah, RAB sekali lagi Bapak Ibu, walaupun tidak ada kontribusi nilai, ini kalau tidak dibuat dengan cermat, itu yang pertama akan memberikan persepsi yang kurang bagus pada reviewer. Yang kedua, biasanya supaya cepat uangnya habis, itu pengusul itu bermain volume dan satuan. Itu akan ketahuan oleh reviewer. Termasuk item-item yang tidak seharusnya. Ya. Jadi reviewer itu pada saat mereview RAB, itu yang dilihat ada 3 hal. Yang pertama adalah item itu cocok atau tidak. Ya. Yang kedua, satuan maupun besarannya, volumenya, itu wajar atau tidak. Jadi kalau misalkan aja hanya butuh zat kimia
katakanlah 5 liter, tapi di situ belanjanya 100 liter, itu juga nanti akan dikurangi volumenya, yang akibatnya nilai usulannya, rupiahnya juga akan berkurang. Gitu ya. Nah, sering kita lihat karena tidak cermat dan mungkin sedikit agak malas pengusul itu usulan RAB tahun pertama itu ya disamakan aja ya. Tahun kedua itu samakan tahun pertama, di copy, dipasang aja. Itu juga akan ketahuan. Jadi RAB ini akan disesuaikan dengan apa yang menjadi target luarannya. Jadi kalau tahun pertama target luarannya itu adalah artikel di jurnal, maka semua pengeluarannya harus mendukung ke situ. Kemudian luaran tambahannya ikut confirm, ya harus dibiayai lewat situ, gitu ya. Tahun keduanya buku, kok tahun kedua itu menganggarkan untuk jurnal, ya tidak cocok, gitu ya. Jadi harus RAB-nya juga harus match dengan target luaran yang dijanjikan. Seperti itu ya. Ini contoh saja untuk yang contoh RAB ya, bagaimana RAB itu misalkan itu volumenya dikurangi atau satuannya dikurangi, dan reviewer biasanya akan melihat hasil reviewnya itu berubah warna, gitu ya. Di sistem itu akan berubah warna. Jadi yang berubah warna itu sudah diedit oleh sistem. Nah, yang justifikasi ini akan ditotal. Sistem akan membaca itu sebagai total rekomendasi dari reviewer, gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengisi satuan atau volumenya sedikit tidak cermat, kemudian jumlah totalnya akan berkurang banyak, itu nanti akan rugi sendiri Bapak Ibu. Usulan yang didanai nanti menjadi sangat kecil, gitu ya, total dananya, gitu. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan, membesarkan atau supaya uangnya yang dibelanjakan bisa cepat habis itu dengan membesarkan volume maupun satuan. Baik, terakhir memang kita paksa untuk membuat komentar. Ya. Oke, mungkin sudah terlalu banyak waktu yang bisa gunakan untuk ini. Ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, mengoptimasi profil pengusul di Simlitamas di bagian beranda itu menjadi sangat penting. Jadi tadi itu 40% dari rekam nilai proposal itu berada di rekam jejak dan diambil dari bagaimana profil itu ditampilkan, yang profil ini akhirnya masuk ke biodata di proposal, ya. Jadi silakan di profilnya diperbaiki, saya kira tidak sulit dan ini kita buka setiap saat. Utamanya yang mungkin perlu diperbaiki itu gini, menampilkan artikel di jurnal, artikel di proceeding, buku, dan sebagainya. Untuk artikel di jurnal dan proceeding, itu sekali lagi, reviewer itu akan mencari artikel itu hanya dengan mengeklik URL. Ya, hanya akan mengeklik URL, tidak yang lain. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mencantumkan URL yang salah, maka reviewer tidak akan menemukan artikel. Artinya Bapak Ibu akan kehilangan poin untuk bisa dinilai. Kalau Haki, ini diunggah dokumennya. Jadi kalau misalkan mendapatkan sertifikat hak cipta, sertifikatnya itu akan muncul di biodata. Ya, jadi kalaupun Bapak Ibu tulis, ya tidak ada dokumen pendukungnya, itu juga tidak akan mendapatkan poin. Kemudian tadi ya, pengindeks tadi, yang kita maksudkan pengindeks bereputasi itu adalah pengindeks yang bereputasi tinggi. Itu ada di Scopus, kemudian yang setara itu misalkan kalau matematika itu ya di kelompok
teman-teman di matematika itu MathScience.net itu termasuk yang setara dengan Scopus. Mungkin kalau di bidang kesehatan itu ya PubMed itu bisa kita setarakan. Seperti itu. Oke. Ini khusus untuk yang Web of Science itu memang ada dua kelompok. Ada yang kelompok yang bereputasi, tapi ada yang kelompok yang second layer-nya ini yang tidak kita maksudkan yang bereputasi. Jadi hati-hati pada saat kita memilih jurnal untuk kita submit ya, itu kita pilih yang reputasinya tinggi kalau memang ingin mendapatkan pengindeks yang bereputasi. Oke, ini panduan edisi 12 yang sekarang kita ke pemahaman panduan. Ya, pemahaman panduan supaya tidak salah kamar tadi itu. Edisi 12, edisi 13 kurang lebih sama skema-skemanya. Ada sedikit perbedaan saja di skema penugasan, itu kita tambahkan skema untuk kelompok kemitraan ya, riset kemitraan. Tapi kalau penugasan kan sifatnya top down ya, jadi tidak bersifat kompetitif. Baik, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini skema-skema kita susun seperti ini ya. Kita susun seperti ini, jadi skema kita kelompokkan yang kelompok penelitian kompetitif nasional, ini mengacu kepada kebijakan nasional kita tentang penelitian, yaitu tentang Rencana Induk Riset Nasional, RIRN. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak terlalu pusing ya memikirkan ini, karena di sistem sudah kita arahkan, pilihan-pilihan tadi, relevansi tadi sebenarnya terkait dengan pemenuhan kebijakan ini. Kemudian yang kategori penelitian desentralisasi itu karena USM sudah utama ya, berarti sudah bisa mengelola penelitian sendiri. Hanya yang tahun lalu itu tahap administrasinya yang masih diserahkan sepenuhnya ke DRPM untuk seleksinya. Jadi skema penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan di desentralisasi dan kompetitif ini sama persis. Ya. Hanya bedanya yang satu mengacu pada RIRN, yang satu mengacu kepada Renstra masing-masing perguruan tinggi. Kalau penugasan ini wilayahnya di RPM untuk memberi tugas. Jadi untuk bedanya ini aja ya, untuk edisi 13 itu ada satu skema baru namanya skema riset kemitraan. Agak beda dengan yang riset konsorsium ya. Jadi kalau riset konsorsium itu untuk satu bidang unggulan dikerjakan bersama-sama, ada pembagian tugas, tapi kalau skema riset kemitraan itu melaksanakan penelitiannya yang bermitra. Baik, berikutnya adalah ini edisi 12 maupun edisi 13, ini kalau kita rekam, kita sarikan, ya kalau kita paham satu layar ini sebenarnya kita sudah paham panduan edisi 12 atau edisi 13. Nah, yang pertama perlu dipahami adalah ukuran penelitian kita itu ada di mana, itu ditentukan oleh yang namanya tingkat kesiapterapan teknologi, TKT. Nah, itu hal yang perlu juga harus dipahami. Jangan sampai kita melakukan penelitian dasar, tapi kita mengusulkannya di penelitian terapan. Atau mungkin penelitian Bapak Ibu itu sudah wilayahnya penelitian terapan, tapi diusulkan di penelitian dasar. Salah kamar juga. Ya. Jadi ukurannya adalah TKT. Oleh sebab itu pada saat memulai pengusulan, itu kita minta pengusul itu mengukur saat ini itu yang sudah dilakukan apa terkait dengan usulan penelitian itu, judul penelitian yang akan diajukan. Jadi tidak hanya sekedar
mencoba mengklik-klik saja, tapi menjawab dengan cermat indikator yang muncul di proses pengukuran TKT itu satu persatu, gitu ya. Jadi kalau ternyata wilayahnya masih di penelitian dasar, ya nanti skema yang muncul ya hanya di penelitian dasar, jadi tidak akan muncul skema penelitian terapan dan penelitian pengembangan. Ya, demikian sebaliknya kalau TKT-nya itu sudah masuk ke TKT penelitian terapan, maka tidak akan muncul skema-skema di penelitian dasar. Itu intinya. Jadi ini sari dari pemetaan skema-skema seperti itu. Kemudian hal yang juga dari awal perlu disadari adalah kalau penelitian Bapak Ibu itu di penelitian dasar, maka luarannya bisa dipastikan, luaran wajibnya ya maksud saya, luarannya adalah berupa publikasi ya di penelitian dasar. Publikasi itu kalau misalkan skema penelitian dasar yang kompetitif nasional itu masih boleh memilih ya, bisa artikel di jurnal, tentu saja jurnal internasional berreputasi, itu setara dengan 3 artikel di proceeding yang terindeks, setara dengan 1 buku hasil penelitian, setara dengan 3 buku chapter. Jadi masih boleh memilih. Itu luaran tiap tahun. Kemudian kalau penelitian terapan, itu luarannya adalah harus ada legalitas KI. Ya, legalitas KI. Jadi kekayaan intelektual. Harus ada ya. Jadi legalitas KI itu yang kita maksudkan adalah harus ada, kalau dia paten, harus ada nomor pendaftaran patennya. Kalau dia hak cipta, harus ada sertifikat hak ciptanya. Kalau dia VVT juga harus mendapatkan sertifikat VVT, tapi ada tahapan-tahapan yang bisa kita akui. Gitu ya, jadi harus ada legalitas KI-nya. Kalau pengembangan itu arahnya menghasilkan produk, ya, produk yang endingnya diproduksi massal, dikomersilkan. Gitu. Jadi syarat pertama adalah harus menghasilkan KI yang memang layak untuk diindustrikan, gitu ya. Mungkin di bidang di bidang saintek dengan di bidang sosial humaniora akan sedikit berbeda untuk yang terapan maupun yang pengembangan. Baik, jadi itu Bapak Ibu ya. Kalau luaran tambahan itu bisa saja, jadi misalkan kita melakukan penelitian terapan, tapi punya potensi penelitian kita itu bisa menghasilkan atau kita publikasikan di artikel di jurnal. Jadi bisa saja selain kita mendapatkan KI, kita juga mendapatkan luaran tambahan penelitian dasar berupa publikasi di artikel. Bisa begitu ya. Atau di penelitian dasar, ya, yang target utamanya menghasilkan luaran berupa publikasi, tapi kalau memungkinkan sudah mendekati kita bisa mendapatkan produk yang bisa kita KI-kan juga tidak ada masalah, ya. Jadi bisa misalkan kita patenkan dari hasil penelitian kita. Oke, saya skip aja karena Bapak Ibu mungkin ya sudah berulang-ulang memahami skema-skema ini. Beberapa hal aja yang menurut saya highlight ya. Jadi dari skema ini, di masing-masing skema ini mungkin ada 2 hal aja yang ingin kita bicarakan tentang persyaratan dan luarannya. Ya. Nah, yang banyak teman-teman salah persepsi itu di sini. Jadi di panduan itu disyaratkan untuk penelitian dasar ya, itu minimal memiliki 2 artikel, memang ini sengaja kita tuliskan di database terindeks berreputasi. Artinya 2 artikel itu bisa di jurnal maupun di proceeding. Yang penting jurnal maupun proceedingnya itu terindeks di pengindeks yang berreputasi tadi. Yang tadi sudah saya sampaikan, yang kelasnya Scopus dan yang setara. Kemudian ada satu lagi sebagai kesetaraan, bisa juga 2 artikel itu di jurnal nasional yang terakreditasi.
Tapi yang kita akui adalah terakreditasi yang peringkat 1 dan 2 di Sinta itu. Ya. Kalau 3 ke bawah tidak kita akui. Jadi kombinasi dari 2 kelompok ini, kalau jumlahnya 2, itu sudah memenuhi syarat. Jadi misalkan satu artikel di proceeding, satu artikel di jurnal terakreditasi, itu sudah bisa digunakan untuk menggugurkan atau memenuhi syarat mengajukan penelitian dasar. Ini yang syarat yang penting. Kemudian luarannya. Luaran ini basisnya per tahun, ya, basisnya per tahun. Jadi kalau memilih satu artikel luarnya, satu artikel di jurnal internasional, ya, di sana kita nanti akan membuat keputusan. Jadi kita juga memahami sangat sulit untuk tahun yang sama dari proses penelitian itu untuk bisa menghasilkan artikel yang dalam kondisi publish, itu akan sulit, ya. Tapi paling tidak harus ada target yang kita ambil yang masih masuk akal, itu adalah tahapnya adalah accepted. Kalau misalkan menjelang akhir tahun pada saat pelaporan, itu sekitar bulan November itu katakanlah belum accepted, ya, itu juga tidak menjadi masalah yang serius sebenarnya. Kalau memang artikelnya sudah direview dan hasil reviewnya itu mengarah ke accepted, itu juga bisa kita terima. Jadi nanti di tahapan penilaian MONEB itu ada skor-skor yang menggambarkan kalau skornya itu mendekati accepted untuk artikel, ya, itu bisa kita mendapatkan poin yang cukup tinggi. Demikian juga untuk buku dan proceeding, ya. Oke, jadi pilihan memilih luaran di penelitian dasar itu bebas, ya. Kombinasi tadi tuh artikel proceeding, artikel di proceeding, kemudian buku dan book chapter, ya. Kalau saya menyarankan jangan memilih publish, nanti pada saat ditagih akan berat, ya. Pilih aja accepted. Kalau kita milih accepted kemudian nanti ternyata sudah publish, itu ya kita lebih bersyukur gitu, ya. Tapi paling aman kalau kita pilih accepted. Pada saat dinilai luarannya, pada saat MONEB itu akan lebih mudah. Ya. Oke, jadi ini contoh-contoh saja kalau kita memilih, kemudian tuntutannya apa pada saat nanti menjelang ditagih janjinya, ini harus disediakan. Ya. Oke, jadi pilihannya bebas. Dari tahun pertama, tahun kedua itu pilihannya bebas. Nah, di sistem bagaimana itu bisa dicatat, ini mungkin kadang-kadang terlalu mudahnya kita klik di sistem, pada saat ditagih itu kita agak kaget juga, ya, apa dulu kita memilih begitu, ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan memilih luaran berupa artikel di jurnal, ya, artikel, maka isian-isian ini menjadi penting, ya. Isian-isian ini menjadi penting karena ini yang akan dinilai. Jadi kan kita juga sudah melihat bagaimana kita menilai luaran, tapi masih dalam bentuk proposal, gitu. Nah, kalau ada isian seperti ini tolong diisi dengan baik. Jadi kalau artikel di jurnal, misalkan saja, ya, kemudian artikelnya di jurnal internasional, rencana nama jurnal. Nah, jadi kalau tuntutannya adalah tadi tuntutannya di panduan di skema itu artikel di jurnal internasional terindeks bereputasi, maka nama jurnal yang kita cantumkan di sini harus jurnal yang bereputasi. Gitu. Jadi kalau namanya janji, ya janji saja gitu, ya, di sini. Tapi kalau di sini Bapak Ibu janjinya di jurnal yang tidak bereputasi, itu dari awal sudah hilang poin itu. Kemudian status ini ada 2 pilihan, accepted dan publish. Ya, jadi
paling aman kalau Bapak Ibu pilih accepted. Kita tidak menyediakan tahapan memilih untuk submitted, ya. Karena submitted itu kalau kita pertimbangkan itu berbahaya. Jadi bisa saja Bapak Ibu menulis apa saja, tentang apa saja, tidak terkait dengan penelitian, bisa saja dikirim ke suatu jurnal dan Bapak Ibu mendapatkan status submitted, jawaban dari jurnal bahwa artikelnya sudah diterima, itu mendapatkan status submitted. Walaupun nanti kalau tidak cocok pasti di reject, ya, ditolak. Ya. Jadi minimal yang kita jamin ada kebenaran bahwa janji itu akan dipenuhi adalah accepted. Kalaupun nanti tidak accepted, nanti kita pertimbangkan seperti apa proses reviewnya. Kemudian ini memang tidak bisa diedit, tapi janji ini harus dipenuhi nantinya. Oke, itu penelitian dasar. Penelitian terapan juga begitu. Saya ingin lihatkan penelitian syarat dan luarannya. Untuk syarat, kalau sudah punya 2 artikel seperti penelitian dasar, tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mempunyai 2 artikel yang disyaratkan seperti penelitian dasar, itu bisa digantikan Bapak Ibu memiliki KI, kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu bisa berupa paten sederhana, ya bisa VVT tadi, bisa hak cipta atau DTLS itu agak jarang gitu ya. Nah, hak cipta itu biasanya paling banyak itu dilampirkan hak cipta. Tapi hak ciptanya Bapak Ibu ini perlu dicatat ya, bukan hak cipta yang tidak terkait dengan penelitian. Jadi hak cipta yang seperti dari disertasi, tesis, skripsi itu tidak kita akui gitu ya. Kalau buku mungkin masih mungkin ya, buku walaupun jenis dicantumkan, tapi kalau buku itu memang buku hasil penelitian, itu masih mungkin kita akui. Karena beberapa hasil penelitian di bidang sosial humaniora itu agak susah untuk dihak ciptakan kalau tidak diwujudkan dalam bentuk buku. Misalkan penelitian di bidang pendidikan itu misalkan menghasilkan metode pembelajaran seperti itu, di pilihan hak cipta itu tidak ada gitu ya. Jadi kalau itu diwujudkan dalam bentuk buku dan bukunya itu dicarikan hak cipta, itu masih mungkin untuk diakui gitu ya. Jadi ini yang paling penting di sini adalah KI-nya. Kalau berupa hak cipta itu tidak sembarang hak cipta ya, karena pidato gitu aja itu bisa dihak ciptakan. Laporan praktikum itu juga bisa diciptakan, hak ciptakan. Nah, luarannya sekali lagi, luarannya memang cukup berat, tapi bisa juga dalam bentuk hak cipta juga gitu ya. Jadi yang penting pada saat kita tagih di tahun pertama ini sudah bisa dipenuhi. Jadi kalau dia paten ya, kalau sudah ada nomor patennya, nomor pendaftarannya itu sudah cukup. Tapi kalau hak cipta harus dalam bentuk sudah ada sertifikatnya. Baik, untuk hak cipta, kalau Bapak Ibu pernah mengakses di situsnya Kumham, itu sangat luas hak cipta itu. Tapi yang kita cantumkan di pilihan itu yang memang betul-betul terkait dengan produk hasil penelitian, gitu ya. Jadi kalau misalkan KI ya program komputer untuk yang bidang pendidikan, alat peraga untuk pendidikan dan pengetahuan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak semua menu yang ada di di situsnya Kumham itu kita akui sebagai luaran dari penelitian. Gitu ya. Paten juga begitu, paten proses, kalau ada paten sederhana ya. Ya kalau paten ini agak berat ya. Bisa juga dengan paten sederhana itu bisa berupa produk dan alat. Jadi kalau teknologi tepat guna, jadi kalau dulu Bapak Ibu
penelitian terapan menghasilkan teknologi tepat guna, selesai, gitu ya dulu. Jadi kalau nanti sudah ada teknologi tepat guna dibuatkan deskripsi itu cukup. Tapi untuk yang sekarang teknologi tepat gunanya itu harus dicarikan paten, ya. Dan yang paling cocok di situ kalau teknologi tepat guna adalah paten sederhana. Oke, VPT juga begitu. Untuk DTLST ya juga begitu. Ini teman-teman yang sosial humaniora, saya tidak terlalu paham. Tapi untuk penelitian terapan ini harus sampai endingnya itu harus menghasilkan naskah kebijakan ya, naskah kebijakan. Dan itu nanti harus sampai pada proses diserahkan kepada pembuat kebijakan. Oke, seperti itu. Ini contoh menerapkannya tahun pertama. Tahun pertama itu melahirkan KI-nya. Tahun kedua dan ketiga itu menguji dari produk KI-nya itu. Jadi mematangkan dari proses penelitian yang dihasilkan dari tahun pertama itu. Jadi kalau dia berupa perwarupa, mungkin awalnya diuji masih skala yang sangat terbatas, skala lab, kemudian bisa tahun kedua, tahun ketiganya itu diuji dalam skala yang lebih luas. Jadi tuntutan luarannya ya hasil uji coba itu, ya. Semua yang terkait dengan performan atau kinerja dari hasil uji coba itu yang dilaporkan. Nah, di sistem juga begitu, jadi Bapak Ibu, walaupun misalkan itu hak cipta, itu sudah ada gambaran, kira-kira bagian mana yang nanti akan kita hak ciptakan. Gitu ya. Jadi sudah dicatat. Kalau paten juga begitu, bagian mana yang nanti akan kita target untuk dibuat patennya, itu juga sudah harus dari awal dicatatkan, karena itu nanti akan dinilai sebagai bagian dari penilaian luaran di proposal Bapak Ibu. Oke, penelitian pengembangan ini biasanya sedikit sekali yang mengusulkan. Jadi secara nasional itu nggak sampai 200 kayaknya proposalnya. Memang berat ini tahapan ini. Jadi syaratnya juga cukup berat. Misalkan dia harus memiliki KI dengan status sudah jelas ya, terdaftar maupun granted. Jadi syarat-syarat ini di panduan edisi 13 juga tidak berubah sama sekali. Oke, jadi ini lebih mematangkan lagi. Jadi pekerjaannya adalah menguji kinerja dari perwarupa yang dihasilkan di tahap yang sebelumnya tadi di penelitian terapan itu. Sampai produknya itu betul-betul layak untuk dibuat secara massal. Oke, jadi ini pilihan-pilihannya ya, saya skip aja. Dosen pemula, saya kira secara keseluruhan begitu. Kerjasama juga begitu. Tapi kalau udah utama tidak boleh lagi, skema ini sudah tidak eligible. Kemudian tesis magister ini yang luarannya agak fleksibel, ya, luarannya agak fleksibel. Ini tahun lalu kita ubah karena kan konon untuk menghasilkan artikel di jurnal internasional itu lebih gampang daripada artikel di jurnal terakreditasi peringkat 1-2 gitu ya. Jadi boleh dalam artikel di jurnal internasional walaupun tidak berreputasi. Kemudian yang perlu dicatat selain mahasiswa sebagai anggota peneliti itu luarannya ya agak beda dengan yang skema-skema yang sebelumnya tadi. Kalau skema yang sebelumnya tadi itu penulis utamanya adalah ketua pengusul. Tapi untuk yang pasca sarjana ini penulis utamanya harus mahasiswanya. Pembimbing itu sebagai corresponding author. Itu yang membedakan. Jadi baik untuk tesis magister, untuk disertasi doktor, PMDSU juga begitu. Ya. Untuk pasca doktor kayaknya tidak ada perubahan. Mungkin akan sedikit saya lupa ya, mungkin agak sedikit diperberat. Mungkin 2 artikel ya, tidak
satu artikel boleh satu proceeding. Tapi sebenarnya kalaupun begini ini sudah cukup fair ya, karena dokter baru kita harapkan juga terbiasa dengan mempublish lewat event seminar internasional. Jadi ini tidak perlu saya bicarakan, prinsipnya sama dengan yang kompetitif nasional, hanya yang bedakan ini sangat tergantung kepada bidang unggulan di Renstra masing-masing. Jadi reviewer nanti akan melihat apakah substansi usulannya itu memang mengacu kepada Renstra di perguruan tingginya, gitu. Kalau misalkan bidangnya tidak cocok dengan unggulan di perguruan tinggi itu, ya barangkali jangan memilih yang desentralisasi, proposalnya ya diusulkan lewat skema yang kompetitif nasional. Ya, jadi kalau yang penelitian desentralisasi ini mengada eksklusif bidang-bidang yang menjadi kesepakatan. Oke, ini saya skip aja karena sama ya. Baik, mungkin ada baiknya juga sedikit mengingatkan kembali, ya ini PMK-nya mungkin sudah ketinggalan zaman. Jadi sekali lagi SBK itu ini sudah diatur bahwa penelitian itu sekarang mengikuti PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan. Jadi bagian dari standar biaya keluaran. Jadi ada komponen penelitian yang digunakan sebagai standar biaya keluaran. Ini tidak usah diambil pusing Bapak Ibu. Yang penting itu gini, yang kita pahami bahwa SBK itu adalah plafon ya, batas tertinggi dari penelitian yang dibolehkan. Dan ada target luaran gitu ya. Target luarannya itu adalah luaran wajib. Jadi batas tertinggi, dan ini setiap kali ada PMK yang baru di sistem sudah kita sesuaikan. Ya, jadi tidak mungkin peneliti itu salah menulis atau melewati batas SBK sehingga menggagalkan penelitiannya. Nah, yang jadi sedikit agak rumit bahwa SBK yang sekarang sedang diberlakukan itu masih dibagi lagi per bidang. Itu. Jadi misalkan riset dasar itu akan beda dengan SBK di riset terapan, akan beda dengan riset pengembangan. Dan di setiap riset dasar, pengembangan maupun terapan itu ada bidang-bidang fokus yang juga mengatur tarifnya. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu pusing karena itu sudah dimasukkan ke sistem, ya sudah dibaca oleh sistem. Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Ini contohnya 10 bidang fokus, misalkan bidang dasar jika itu. Jadi tarif untuk bidang pangan akan beda dengan tarif bidang energi, akan beda dengan tarif di bidang kesehatan obat dan seterusnya. Ya, batas atasnya. Kalau tampilan di PMK-nya seperti ini ya, jadi mungkin bisa Bapak Ibu lihat itu ya. Apa kewajiban luarannya? Itu satu laporan. Ya, jadi satu laporan itu kita terjemahkan di situ, di dalam laporan itu tercantum target luaran wajib. Itu yang paling utama ya. Kemudian bagaimana cara membelanjakan SBK ini? Ya, walaupun ini mengulang-ulang, saya masih melihat banyak yang salah menyusun anggaran. Jadi yang paling penting Bapak Ibu, SBK yang sudah diatur besarannya tadi, itu yang utama adalah untuk mendapatkan luaran wajib. Ya. Kemudian SBK itu, biaya yang sudah ditetapkan tertinggi tadi itu, bisa digunakan juga untuk mencapai luaran tambahan. Ya. Jadi kalau di proposalnya itu ada luaran wajib, ada luaran tambahan, itu boleh dibiayai lewat SBK. Tapi kalau misalkan hanya mencantumkan luaran wajib, tapi kok di anggarannya ada luaran tambahan,
itu nanti akan di drop oleh reviewer. Contohnya begini, misalkan penelitian dasar, keluaran wajibnya itu satu artikel di jurnal internasional. Boleh dianggarkan untuk biaya publikasi, dan seterusnya, boleh. Tapi di luar tambahnya nggak ada. Tapi kok di anggarannya itu dicantumkan, misalkan ikut conference, gitu ya. Nah, itu yang akan di-drop. Jadi kalau memang mau dibiayai ikut conference, maka cantumkan saja sebagai luaran tambahan. Kemudian ada juga karena luaran tambahan ini, kenapa kita munculkan, itu kalau berhasil, itu di RPM akan menyediakan insentif. Jadi kalau misalkan luaran tambahannya berupa artikel di jurnal, luaran tambahannya berupa paten, itu sudah ada janji insentifnya sudah ada. Nah, SBK ini tidak digunakan untuk membiayai insentif itu. Jadi ini anggarannya sudah ada sendiri. Ya, jangan dicantumkan di RAP-nya. Jadi misalkan di situ tercantum kalau ada luaran tambahan satu paten mendapatkan tambahan insentif 65 juta misalkan saja. Itu jangan dicantumkan. Ya, nanti ini anggarannya tersendiri. Jadi kalau penelitian Bapak Ibu dibiayai, didanai, otomatis luaran tambahan ini akan dianggarkan insentifnya. Ya, sudah dianggarkan insentifnya. Ya biasanya karena keterbatasan dana ya tidak semua luaran tambahannya dibiayai. Misalkan satu proposal itu, satu penelitian itu hanya didanai satu luaran tambahan misalkan. Itu pun besarnya tidak mengikuti standar maksimalnya. Gitu ya Bapak Ibu, yang paling penting itu. Kemudian membelanjakannya, yang paling penting adalah ini. Harus taat terhadap standar biaya masukan. Ini ada PMK-nya sendiri, diatur sendiri. Ya, harus taat itu. Jadi tidak bisa kita mencantumkan, misalkan kita ada biaya transportasi dari Surabaya, dari Semarang ke Jakarta misalkan aja ya. Itu kan ada SPM-nya. Berapa tiket yang dibolehkan penerbangan Semarang ke Jakarta. Jadi tidak bisa kita cantumkan sembarangan aja. Nah, itu diatur di SPM ini. Ya, intinya itu. Kemudian supaya anggaran kita itu melekat dengan tahapan penelitian, itu di sistem sudah coba kita buat apa saja yang diperlukan untuk penelitian itu. Ya, jadi mulai dari bahan, kemudian tahapan pengumpulan data, kalau memang perlu persewa peralatan ya sewa peralatan, tahapan analisis data, pelaporan, dan biaya untuk menghasilkan luaran itu, baik luaran wajib maupun. Tapi di sistem nomor 5 dan 6 itu kita gabung menjadi satu, karena item pilihannya. Nah, kemudian ya dulu kita pernah dibolehkan di panduan kita itu peneliti untuk mendapatkan HR gitu kan dulu ya, HR bulanan ya dengan hitung jamnya, beban dan sebagainya. Nah, itu sudah tidak dibolehkan lagi ya, tidak dibolehkan lagi. Tapi kalau peneliti itu dalam proses penelitiannya itu memang dia ada hak untuk mendapatkan HR, itu boleh ya. Jadi misalkan aja pada saat proses analisis data, di sana diperlukan ada rapat koordinasi misalkan aja ya, pengolahan data itu boleh peneliti mendapatkan hak untuk mendapatkan uang saku ya, tapi tidak dalam bentuk yang rutin bulanan seperti itu. Apalagi untuk fee itu tidak boleh ya. Pembantu peneliti bisa kita beri apa HR atau kita beri uang lelah, tapi ada standarnya, yaitu satuannya orang jam. Kemudian administrasi juga bisa kita beri, standarnya adalah orang bulanan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini yang kita maksudkan dalam yang ada di layar ini adalah standar biaya masukan tadi itu untuk membelanjakan SBK tadi.
Oke, jadi ini semua kita catat di sistem yang seperti ini, ya, luaran-luaran seperti ini, apa yang boleh, ya, HR, pengolah data dan sebagainya. Jadi pada saat Bapak Ibu membuat RAB sebenarnya ya ngopi aja dari sini, ya, tinggal kira-kira nanti satuannya apa, volumenya berapa, dan harga satuannya ini yang masuk akal, gitu ya. Kita lihat di SPM-nya. Kalau misalkan tidak tercantum di SPM, ya lebih gampang. Misalkan beli bahan ini, yang poin beli bahan ini. Nah, bahan penelitian habis pakai, misalkan saja ya, perlu bahan kimia sekian liter. Nah, satuan volumenya itu yang harus dicermati, dicantumkan sesuai dengan kewajaran. Oke, jadi yang bisa kita simpulkan pada saat kita membuat RAB, itu RAB itu sangat tergantung kepada substansi penelitiannya. Dan substansi penelitian itu akan melahirkan target luaran penelitian, ya. Jadi setiap tahunnya itu anggarannya harus mengacu kepada target luaran dan itu dituangkan dalam bentuk kebutuhan anggarannya. Nah, ada yang sedikit berbeda dengan yang edisi 12, Bapak Ibu. Kalau di edisi 12 kan edisi 13 juga ya. Itu standar kuota untuk pengusulan penelitian itu kan 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota. Itu ya, atau dua-duanya sebagai anggota. Terus waktu yang edisi 12 ada persyaratan pengecualian kalau H indeksnya 3 untuk yang saintek, 2 untuk yang sosial humaniora, itu bisa mengajukan 2 sebagai ketua, 2 sebagai anggota atau variasi. Yang penting jumlahnya 4 proposal itu. Nah, persyaratan itu agak kita perketat, gitu ya, untuk mendapatkan hak kuota yang lebih itu nanti akan diatur di buku panduan. Jadi ini sifatnya masih draft ya Bapak Ibu ya, masih draft. Tapi kira-kira akan bunyinya seperti ini. Nah, persyaratan hak indeks itu masih kita kaitkan dengan track record dia sebagai penulis utama. Karena selama ini kita menyadari atau kita melihat banyak peneliti yang hak indeksnya tinggi, tapi dia tidak pernah sebagai penulis utama. Ada yang seperti itu, hak indeksnya 5, tapi dia tidak pernah sebagai penulis utama atau sebagai corresponding. Jadi di persyaratan yang sekarang itu, untuk yang sosial humaniora kita naikkan hak indeksnya 3, dengan syarat dia minimal sudah mempublish 3 artikel sebagai penulis utama atau corresponding author. Kemudian untuk yang saintek itu dari dulu 3 kita naikkan ke 5 dengan syarat yang sama, jadi minimal harus ada 5 artikel yang berstatus sebagai penulis utama maupun corresponding. Plus ini penghargaan bagi mereka yang sudah berhasil mendapatkan paten. Jadi tidak hanya dari sisi publikasi saja. Ini kita peruntukkan yang teman-teman yang memang penelitiannya di penelitian terapan. Kalau memiliki 1 paten granted atau 5 paten terdaftar, itu juga boleh mengajukan tadi 4 proposal tadi, yang 2 sebagai ketua tadi. Kemudian juga teman-teman yang di bidang seni, itu kalau pernah menghasilkan atau membuat karya seni monumental, itu juga punya hak mengajukan lebih dari kuota standar. Ya. Terus kemudian juga yang teman-teman di sosial humaniora yang terlibat pada perumusan kebijakan, dan kebijakan itu nanti akan melahirkan peraturan perundangan yang selabel dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, itu juga bisa kita setarakan. Itu aja Bapak Ibu yang
yang baru dari panduan edisi 12, edisi 13 di samping yang tambahan skema di skema penugasan. Baik, saya kira sudah panjang lebar saya menyampaikan. Ada satu poin lagi sebenarnya yang masalah DKT yang barangkali Bapak Ibu bisa sudah paham ya, mungkin tidak perlu kita bicarakan. Begitu Ibu, terima kasih. Mungkin kita bisa buka forum diskusi.